Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon minta waktunya sebentar. Saya mau tanya seputar ini kan sudah mendekati Lebaran. Bagaimana sih hukumnya berzakat fitrah kepada kiai? Apanya sah apa enggak, apa gimana? Apa haram apa halal begitu maksudnya? Iya, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bersama dengan anaknya adik saya. Berarti ini ponakan ya, ponakan saya. Berarti ini mahram saya. Nanti kira, oh pakainya deket-deket sama cewek. Bukan, ini anak saya sendiri. Kebetulan dia dari pesantren yang mudah-mudahan di pesantrennya Nana ini namanya ya, senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah sehingga apapun yang dia cita-citakan mendapatkan ridho, mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga kelak menjadi manusia yang membanggakan bagi orang tua. Ya termasuk saya karena saya juga orang tuamu ya. Kudu membanggakan ilmune, akhlake dan gurumu terutama Pak Kiai Munir Syafaat, beliau juga guru saya. Baik, terkait masalah zakat fitrah, memang kerap di dusun-dusun terutama banyak kiai-kiai yang menerima zakat fitrah. Bahkan kiai-kiai ini cenderung diberikan zakat fitrah atas nama sabilillah. Pertanyaannya, sah apa enggak zakat ke kiai atas nama sabilillah? Kiai itu digolongkan sabilillah, kemudian beliau menerima zakat fitrah. Hukumnya memberikan zakat fitrah atas nama sabilillah kepada kiai atau ustadz hukumnya tidak sah. Dari berbagai mazhab mengatakan kiai itu di atas namakan sabilillah kemudian menerima zakat fitrah itu tidak sah. Kecuali kiainya itu fakir. Berarti kiai mendapatkan fitrah itu boleh dengan catatan dia fakir. Berarti kiai mendapatkan zakat fitrah yang dihukumi sah fitrahnya itu ketika kefakirannya itu yang menjadikan dia boleh. Kalau kekiaiannya sebagai sabilillah itu tidak sah, tidak boleh kiai dikasih zakat fitrah atas nama kiainya. Yang boleh itu kiai-kiai yang fakir. Berarti kiai-kiai yang boleh dikasih zakat fitrah itu kiai yang fakir, karena yang dizakati fitrahnya itu kiainya itu karena fakirnya. Mustahiquz zakah, dia sebagai mustahiquz zakah karena fakir dan miskinnya, bukan karena kiainya. Kalau karena kiainya tidak boleh. Kiai itu boleh menerima zakat tapi bukan zakat fitrah tapi zakat mal. Begitu mudeng Mbak, mudeng. Berarti harus dibedakan antara zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu kan ada ketentuannya sendiri, harus satu nisab, harus haul dan seterusnya. Yang jelas kalau zakat fitrah itu kan diwajibkan kepada seluruh umat muslim, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, dikeluarkan dengan ketentuan setelah ghurubi syamsi akhir Ramadan sampai sebelum imam naik ke mimbar untuk naik sampai sholat, naik ke kemana, bukan ke mimbar kan mau khutbah ya, sampai sholat. Nah itu zakat fitrah. Kiai tidak boleh menerima zakat fitrah karena kekiaiannya. Berarti kiai yang kaya raya, yang kaya yang tidak tergolong fakir dan miskin dilarang menerima zakat fitrah dan zakat fitrahnya tidak sah. Nah kecuali kiai yang fakir, kiai yang miskin itu boleh menerima zakat fitrah, tapi mustahik istihqaquz zakahnya kiai ini bukan dia sebagai sabilillah tetapi karena fakir dan miskinnya. Walaupun sama-sama kiai tapi nanti tujuannya beda. Kalau kiai karena orang yang zakat fitrah ke kiainya karena saya mau zakat fitrah ke kiai karena dia adalah kiai, dia adalah pejuang agama Allah, maka tidak sah. Tetapi karena saya zakat fitrah ke kiai, kebetulan kiainya fakir, berarti saya mau zakat fitrah ke orang fakir yang kebetulan kiai. Nah itu enggak apa-apa. Berarti kiai-kiai yang kaya tidak boleh dikasih zakat fitrah. Begitu. Kalau mau kasih kiai zakat ya jangan fitrah tapi zakat mal atau yang lain, sodakoh lah.
itu boleh, atau bisyarah memberi sesuatu untuk kiai itu boleh, bahkan dianjurkan sebenarnya. Ini dikira nanti kiainya minta ya. Dikira kiai minta. Ya enggak, itu memang ada anjurannya dari agama. Faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Seharusnya sebaiknya ketika mau sowan kiai itu ada sesuatu ya, sedekahnya sebelum ngobrol sama kiai, sebaiknya seperti itu. Baiknya ya kasih sedekah lah, jangan zakat. Nah, kalau mau zakat ya monggo, tapi zakat mal, jangan zakat fitrah. Tapi kiai-kiai yang fakir boleh ya, karena lagian kalau kiai-kiai di kampung itu kan dia menerima zakat atau menerima sesuatu yang menggembirakan, bisyarah, itu kan 1 tahun sekali, masa enggak boleh? Kiai yang di kampung itu kan enggak dapat gaji. Kiai yang di kampung yang ngaji, yang ngajarin anak-anak kecil, ngaji turutan, ngaji ikra, itu kan enggak dapat gaji. Sorenya ngaji, malamnya ngaji, siangnya ke sawah, siangnya dagang. Dan keuangannya biasanya minim-minim, orangnya fakir-fakir, miskin-miskin. Kalau kiai-kiai yang di kampung. Nah, maka ketika malam lebaran biasanya banyak beliau-beliau menerima zakat fitrah. Karena apa? Karena rata-rata orang-orang yang diajar atau santri-santrinya itu, wali-wali santrinya juga fakir-fakir, ya, nggak bisa ngajinya tiap bulan. Makanya ya malam lebaran lah paling tidak fitrahnya itu dikasihkan ke kiainya sebagai bentuk penghormatan dari wali santri kepada sang kiai. Ya masa nggak boleh? Ya boleh-boleh saja itu. Sekarang kita sudah tahu boleh ngasih kiai zakat fitrah dengan catatan kiainya itu tergolong fakir dan miskin. Jadi zakat fitrah itu memang untuk fakir dan orang miskin, bukan untuk sabilillah. Begitu. Kalau sabilillah itu ada bagiannya tersendiri nanti. Nah, ini bagi para kiai pasti tidak kecil hati karena dinafikan dari mustahiku zakatil fitrah. Kiai-kiai pasti tidak kecil hati karena beliau-beliau ini tidak digolongkan sebagai orang-orang yang berhak menerima sebagai penerima zakat fitrah, tidak. Kenapa demikian? Karena kiai-kiai itu justru dengan adanya hukum tidak sah memberikan zakat fitrah kepada kiai, karena kekiaiannya itu, kiai itu mendapatkan prioritas dari agama untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada zakat fitrah. Kiai itu boleh menerima zakat mal, bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa salah satu haqqu 'alallahi ta'ala aunuhum, ada 3 orang yang pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Al-mujahid fisabilillah atau alladzi yujahidu fisabilillah, para orang-orang ya, para kiai, para ustadz yang memperjuangkan agama Allah pasti ditolong oleh Allah dalam segala hal, jangankan masalah ekonomi. Makanya ekonominya kiai-kiai itu sebenarnya sudah dijamin oleh Allah. Tapi kalau kondisinya masih tidak masih belum layak ya, tergolong fakir dan miskin, ya monggo-monggo saja dikasih zakat fitrah. Kemudian siapa lagi yang kedua? Al-mukatab alladzi yuridul ada, budak mukatab. Itu ada keterangannya sendiri. Di video-video saya juga sudah menerangkan tentang budak mukatab ini yang ingin membayar kepada tuannya. Yang ketiga adalah an-nakih alladzi yuridul afafa. Orang yang pasti ditolong oleh Allah adalah manusia yang menginginkan nikah karena dia takut terjadi sesuatu yang buruk terhadap farjinya. Nah, itu pasti ditolong oleh Allah. Jadi kalau misalkan nanti kamu punya pacar misalkan ya, segera minta untuk nikah. Jangan banyak alasan, pasti kalau tujuannya adalah nikah dan agar farjinya terjaga, pasti ditolong oleh Allah. Dalam segala hal, duitnya kayak atau urusannya pasti ditolong. Jangan mau kalau diajak pacaran sampai bertahun-tahun, naudzubillah, pasti putus. Tak doain putus kalau nanti terlalu lama pacarannya. Wes pacaran burung mau kesuwen putus kok. Kita kira-kira wis seneng karo cowok ngomong, wis ngomong balik mengumah. Kok ora wani ngadep karo mbae ya, karo nyong ya ora apa-apa, wis kok nyotok ngomong karo mamakmu ora apa-apa. Nah, itu saudara-saudara hukumnya
memberikan zakat fitrah kepada kiai atas nama kiainya, kekiaiannya sebagai mujahid fisabilillah, hukumnya tidak sah. Tetapi kalau kiainya itu fakir, itu sah dengan catatan memberikan zakat fitrah ke kiainya itu karena kiainya fakir, berarti menggolongkan kiai termasuk golongan fakir miskin yang berhak menerima zakat fitrah. Mudeng yuk. Mudeng. Ada lagi yang ditanyakan, monggo. Ya, takon maning jajal apa kira-kira? Ayo, monggo. Mau tanya apa? Yang agak kenceng suaranya, ya seru kok. Jangan malu-malu, biasanya di Facebook kamu juga malu-maluin kok. Biasa baik. Ini terkait kondisi yang ada di Yogyakarta, seperti yang saya amati kan mayoritas Muhammadiyah. Nah kan kalau NU itu minoritas. Kalau kayak mau sholat taraweh apa kan itu harus ikut yang Muhammadiyah, itu hukumnya gimana? Oh baik, kasih isi malu-malu gue, biasanya malu-maluin, biasa baik. Hukumnya taraweh di daerah yang mayoritas tidak sependapat dengan masalah furu'iyah ya, khususnya taraweh, ikut mana. Saya juga pernah dulu kan di Jogja, ini kan kuliahnya di Jogja. Di mana kuliahnya Mbak? UIN Sunan Kalijaga. UIN Sunan Kalijaga, jurusan Sastra Inggris. Sastra Inggris. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, jurusannya Sastra Inggris. Kemudian apa nih maning? Semester 2. Oh, semester 2. Oke, sudah pacar? Urung ya, putus kayak pacarnya kayak oke, ngomongin urung ya, diputus wae. Tapi ya bener kalau seneng karo ponakan nyung ya ndang seneng siki ya tahun bulan depan harus lamaran. Nek ora tak doakan putus. Oke? Ya, engko di-tag iki kan mamake Nana kon video iki kon di-tag mengaring Nana karo meng pacare, meruh pacare. Baik. Sebenarnya yang dipertanyakan sama Nana ini juga dulu saya dialami, karena dulu juga saya pernah kuliah di UIN juga. Tapi nggak selesai. Saya juga sering ikut jamaah ke siapa? Ke mereka, ke yang tidak sependapat dengan kita, yang kita 23 rakaat sama witirnya, mereka hanya 11 ya apa 13, 11. Mereka hanya 11. Enggak apa-apa. Mau ikut mana ya silahkan, tapi karena misalkan kamu di daerah yang di situ mayoritas NU dan tarawihnya 23 rakaat dan kamu keluar milih yang sedikit, itu kan nanti kan membuat fitnah kan, lu anak-anak kepengennya tarawih seasoning, jadi ya jangan. Ya sah-sah saja, satu kan masa tarawih ini kan sunnah ya, enggak wajib, tapi ya rugi kalau enggak ikut nih. Tapi misalkan terpaksa enggak bisa ikut karena harus kerja atau apa, ya itu enggak apa-apa juga karena ini sunnah. Dan jangan dibesar-besarkan masalah perbedaan 11 ataupun 23. Tapi saya yang 23 karena mumpung Ramadan. Mau 11 yang lama enggak apa-apa, mau 23 yang lama juga enggak apa-apa. Mau taraweh di mana monggo. Yang jelas jangan tidak taraweh. Apalagi di Jogja kan banyak juga yang 23 dan satu kali tarawih itu berarti 23 rakaat sampai hatam 1 juz 2 juz itu kan. Ya milih yang itu, yang capek, siangnya kuliah, malamnya tarawih sampai malam, paginya ngaji. Itu nanti pahalanya penuh dan nanti bisa dirasakan ketika kamu sudah lulus tentunya. Nanti hasilnya, hikmahnya akan dirasakan ketika sudah lulus. Apalagi monggo. Sampun cukup. Oh cukup, baik, terima kasih. Sampai segini dulu ya, ditutup monggo, ditutup bang, kuasin takon kuasin nutup. Terima kasih atas jawabannya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Biasa baen. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.